Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Zamurtafiah, NIM T2019-4145. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian, penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Pengukuran adalah suatu kegiatan untuk menemukan kuantitas jumlah sesuatu dengan menggunakan alat ukur tertentu. Penilaian adalah kegiatan memberi nilai pada hasil pengukuran berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan evaluasi mencakup dua kegiatan, yakni pengukuran dan penilaian, yaitu proses yang sistematis dalam memberikan informasi berupa nilai sebagai pemaknaan dari data hasil pengukuran untuk pengambilan sesuatu keputusan. Yang kedua yaitu tujuan dari kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran dan efektivitas pelaksanaan proses pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga yaitu fungsi dari evaluasi dapat dilihat dari segi psikologis, sosiologis, didaktis, dan administratif. Yang pertama yaitu dari segi psikologis. Kegiatan evaluasi dapat dilihat dari sisi peserta didik dan pendidik. Bagi peserta didik, evaluasi dapat berfungsi untuk mengenal kapasitas masing-masing di dalam kelasnya. Sedangkan bagi pendidik, evaluasi akan memberikan informasi sejauh mana usaha yang dilakukannya. Dari segi sosiologis, evaluasi memiliki fungsi untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk terjun ke masyarakat. Dari segi didaktik, bagi peserta didik, evaluasi pembelajaran akan memberikan dorongan motivasi kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya. Sedangkan bagi pendidik, terdapat 5 fungsi evaluasi, yakni fungsi diagnosis, yaitu fungsi memeriksa, atau mendiagnosis. Kemudian fungsi placement, fungsi selektif, fungsi bimbingan, dan fungsi instruksional. Dari segi administratif, evaluasi memiliki 3 fungsi, yaitu memberikan laporan mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, memberikan data yang sangat penting untuk keperluan pengambilan keputusan di sebuah lembaga pendidikan, dan memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ufia Makfiroh, NIM T2019-4147. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Menurut Al-Rifin, dalam proses evaluasi pembelajaran ada beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kontinuitas yang dilakukan secara terus-menerus atau selalu dihubungkan dengan hasil evaluasi dengan hasil sebelumnya. Yang kedua yaitu komprehensif yang dilakukan secara menyeluruh mengenai beberapa aspek seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang ketiga yaitu adil dan objektif, bahwa guru harus bersikap adil terhadap semua siswa tanpa membeda-bedakan, dan bersikap objektif dengan apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik tanpa dilebih-lebihkan. Yang keempat yaitu kooperatif, yang berarti bekerja sama dan komunikasi baik dengan pihak yang bersangkutan. Yang kelima yaitu praktis, yang berarti yaitu mudah untuk digunakan oleh guru itu sendiri maupun untuk orang lain. Selanjutnya yaitu kedudukan evaluasi pembelajaran evaluasi dalam proses pembelajaran. Kedudukannya yaitu sangat penting dan
dapat dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keseluruhan proses belajar pembelajaran. Dianggap penting karena evaluasi dapat diketahui apakah belajar dan pembelajaran tersebut sudah dicapai tujuannya atau belum, serta dapat diketahui letak kegagalan dan kesuksesan belajar dan pembelajaran. Dan kedudukan evaluasi pembelajaran sudah menjadi bagian tugas pokok guru, seperti pada peraturan pemerintah nomor 74 dalam tahun 2008, yaitu merencanakan, melaksanakan, melakukan evaluasi, dan memberi bimbingan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aryani, NIM saya T20194146. Di sini saya akan menerangkan tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran dan peranan evaluasi pembelajaran dalam proses pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran mencakup semua aspek, yakni baik dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan peranan evaluasi pembelajaran dalam proses pembelajaran mencakup dua, yakni pengembangan dan akreditasi. Pengembangan dalam suatu pendidikan meliputi program studi, kurikulum, dan program pembelajaran lainnya. Sedangkan akreditasi merupakan suatu pendidikan dalam suatu kedudukan dalam proses pembelajaran yang dapat dipercaya dan diyakini oleh